Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana memecahkan permasalahan yang melibatkan turunan pertama fungsi trigonometri. Dan sebenarnya ada beberapa masalah yang bisa dikerjakan dengan turunan pertama ini. Di antaranya, hari ini kita akan menentukan persamaan garis singgung dan garis normal dengan menggunakan turunan pertama. Nah, sebenarnya untuk menentukan persamaan garis singgung ini ada hubungannya dengan menentukan gradien garis, ya, gradien garis atau kemiringan garis. Nah, kemiringan garis ini dengan menggunakan turunan pertama ini sebenarnya sudah dipelajari di kelas 11 ketika kalian belajar turunan pertama untuk fungsi aljabar. Nah, bedanya kali ini kita akan mempelajarinya untuk fungsi trigonometri, gitu ya. Baik, untuk menyegarkan ingatan kalian, Ibu coba review sedikit ya, bagaimana tentang hubungan antara gradien atau kemiringan garis dengan turunan pertama. Oke, di layar kalian ini sudah ada sebuah kurva yang warna orange ini ya. Misalnya ini adalah kurva fx. Dan ada sebuah garis yang memotong kurva di dua buah titik. Misalnya ini di titik x, fx dan di titik x tambah h, fx tambah h. Selanjutnya kita misalkan ini adalah titik A, yang ini titik B, yang ini adalah titik C. Kita akan mencari kemiringan garis yang hijau ini dengan menggunakan hubungan segitiga siku-siku yang ini, ya. Masih ingat ya bahwa gradien garis itu adalah jarak BC dibagi dengan jarak AB, ya. BC itu berarti ini dikurangi ini ya. Berarti fx ditambah h dikurangi dengan fx. Ya, karena fx itu kan jaraknya dari sini ke sini. Ini 0 titiknya. Fx tambah h itu adalah dari sini ke sini. Otomatis yang ini itu adalah fx tambah h dikurangi dengan fx. Bisa dipahami ya? Lalu jarak AB itu berarti x tambah h dikurangi dengan x, ya. X tambah h itu kan jaraknya dari sini ke situ. Sementara x ini adalah jarak dari sini ke sini. Otomatis mencari jarak yang ini adalah ini dikurangi yang ini. Oke? Nah, kita sederhanakan. Ini adalah fx ditambah h dikurangi dengan fx dibagi dengan h, gitu ya. Nah, sekarang jika h ini mendekati 0, nah h itu kan yang ini ya. H ini adalah jarak dari sini ke sini ya. Nah, gitu. Jika h ini mendekati 0, otomatis dia x tambah h ini akan dia berhimpit ke sini ya. Sehingga gambarnya berubah menjadi seperti ini. Nah, garisnya berubah menjadi seperti ini. Ya, untuk H mendekati 0. Berarti kita ambil saja limit kalau begitu. Ketika diambil limit dari H mendekati 0, ditulisnya seperti ini. Maka gradien garis yang hijau ini kan sama saja dengan definisi dari turunan. Masih ingat kan ya, ini bahwa ini adalah definisi dari turunan pertama. Dari turunan pertama. Sehingga mencari gradien garis yang ini, ya, misalnya ini adalah fungsi fx, ini adalah titik x1, y1, ya, x1, y1, maka gradien garis yang hijau ini di titik x1, y1 ini sama saja dengan kalian cari turunan pertama kurva di titik x1, gitu ya. Nah, sementara persamaan garis singgungnya bagaimana? Persamaan garis singgung yang hijau ini dia rumusnya ini masih mengikuti rumus yang waktu SMP. Y dikurangi Y1
sama dengan M X dikurangi X1. Ya, jadi persamaan garis singgung di titik X1, Y1 adalah ini. Begitu. Bisa dipahami ya? Oke, kita masuk saja langsung ke contoh soal. Diketahui persamaan kurva Y sama dengan Fx sama dengan cos 2x. Tentukan persamaan garis singgung kurva di X sama dengan V per 3. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa rumus dari persamaan garis singgung, rumusnya tadi Y dikurangi Y1 sama dengan M, kemiringannya gitu ya, dikalikan dengan X dikurangi X1. Nah, kita persiapkan apa saja yang sudah tersedia di dalam soal ya. X-nya yang baru tersedia, ini sudah ada, M-nya belum, Y-nya belum. Jadi kita siapkan dulu nilai Y dan M-nya ya. Nilai Y ini mudah saja, tinggal kalian substitusi saja nilai X ini ke dalam fungsinya. Tadi fungsinya adalah Y sama dengan Fx sama dengan cos 2x gitu ya. Nah, untuk mencari Y tinggal substitusi saja. X-nya menjadi pi per 3. Berarti ini cos 2 pi per 3 begitu ya. Berarti ini sama saja dengan cos 120 ya. Cos 120 itu berarti sama saja dengan cos 180 dikurangi 60. Nah, 120 ini kuadran kedua. Di kuadran kedua cos itu negatif, berarti ini sama dengan negatif cos 60 sama dengan negatif setengah. Ya. Berikutnya kita akan cari nilai gradiennya. Di sini ya. Nilai gradiennya. M itu tadi bisa dicari dengan kalian cari turunan pertamanya dengan kita substitusikan nilai X-nya untuk X sama dengan pi per 3. Turunan dari cos 2x ini adalah berapa? Turunan 2x apa? 2 ya. Turunan cos ini min sin, berarti min 2 sin 2x. Ya, kita substitusi x-nya pi per 3, berarti ini min 2 sin 2 pi per 3. Berarti ini sama saja dengan min 2 sin 120. Berarti ini sama saja dengan min 2 sin 180 dikurangi 60. Nah, sin 120 ini di kuadran kedua. Kuadran kedua sin itu positif, berarti ini sama saja dengan min 2 sin 60. Ini positif ya. Oke, sin 60 ini berapa isinya? Min 2 kali setengah akar 3. Jadi kalau begitu min 2 kali setengah 1, min kali akar 3, min akar 3. Nah, gitu ya. Jadi kita sudah punya nilai X-nya, kita sudah punya nilai Y-nya, kita sudah punya nilai gradiennya. Sekarang tinggal substitusi bahwa persamaan garis singgung ini tadi rumusnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Berarti ini Y dikurangi Y1-nya min setengah, berarti positif ya. M-nya negatif akar 3, X dikurangi pi per 3, begitu ya. Disederhanakan boleh, ini dikalikan ke dalam min akar 3X, min kali min positif ya, berarti ini akar 3 pi per 3, ini inversnya adalah min setengah. Nah, ini adalah persamaan garis singgung kurva di titik pi per 3, min setengah untuk Y sama dengan cos 2x. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal berikutnya ya. Diketahui persamaan kurva Y sama dengan Fx sama dengan cos 2x. Tentukan persamaan garis normal kurva di X sama dengan pi per 3. Bu ulas sedikit tentang garis normal. Garis normal ini adalah garis yang tegak lurus terhadap garis singgung, betul ya.
Sekali lagi, garis normal ini adalah garis yang tegak lurus terhadap garis singgung. Jika untuk mencari persamaan garis normal, ini rumusnya masih sama dengan yang tadi, namun berbeda di garis gradiennya saja gitu ya. Rumusnya masih yang tadi, persamaan garis normal. Ini rumusnya yang tadi ya, Y sama dia dikurangi Y1 sama dengan M, X dikurangi X1. Cuman berbeda di sininya saja. Ya, kita gunakan saja istilah M2 atau saja ya. Karena garis normal ini adalah garis yang tegak lurus terhadap garis singgung, maka sifat gradien dua buah garis yang saling tegak lurus itu adalah apa? M1 dikali M2 sama dengan min 1. Jadi kita bisa mencari M2 ini adalah min 1 dibagi M1. Karena ini soalnya masih menggunakan soal yang tadi, kita gunakan saja gradien yang pertama itu adalah min akar 3 ya. Jadi ini 1 per akar 3. Kita rasionalkan, dikalikan dengan akar 3. Berarti ini sama saja dengan 1 per 3 akar 3 ya. Ya, selebihnya tinggal disubstitusi ke rumus persamaan garis singgung, persamaan garis normal. Berarti ini Y dikurangi Y satunya tadi berapa? Min setengah, berarti ini positif ya. Lalu M-nya 1 per 3 akar 3, X dikurangi X-nya pi per 3. Nah, begitu. Berarti ini Y sama dengan 1 per 3 akar 3 X ya. Kita kalikan ke dalam, berarti ini akar 3 pi per 9 negatif ya. Lalu ini inversenya adalah gitu. Jadi adalah persamaan garis normal untuk fungsi cos 2x di titik pi per 3, min setengah. Begitu. Bisa dipahami ya? Demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat belajar. Silahkan ditanyakan jika ada pertanyaan. Sekaligus berikan komentar jika video ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.